Assalamualaikum. Halo guys. Guys, kalau kamu harus pilih antara gunung atau pantai, kamu pilih yang mana? Pilih yang sulit ya. Kalau aku sih lebih suka ke pantai yang ada di gunung. Loh, beneran ada kok. So, buat anak pantai nih, sini kita merapat. Ya, kali ini aku mau ke pantai yang ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Bener kan? Pantai yang ada di Gunung Kidul. Dan gak cuman 1, tapi 5 pantai sekaligus. Yuk, kita let's go! Kabupaten Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta memiliki kawasan pantai yang panjang membentang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Guys, tahukah kalian bahwa ada 102 pantai yang teridentifikasi di daerah Gunung Kidul? Wow, awalnya aku mengira menelusuri 5 pantai itu udah amazing banget. Tapi setelah tahu jumlah aslinya ada berapa, kayaknya aku harus seminggu deh tinggal di sini. Tapi 5 pantai yang aku kunjungin kali ini memang pantai-pantai recommended yang masih relatif sepi, guys. Oh ya, Gunung Kidul ini bukan benar-benar gunung seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Melainkan kawasan perbukitan yang terdiri dari batuan kapur. Komposisi tanahnya yang berupa batuan kars membuat lahan di Gunung Kidul cukup gersang, terutama di musim kemarau. For your information guys, ribuan tahun yang lalu, seluruh kawasan ini merupakan dasar laut loh guys. Hal ini dibuktikan dengan daratan Gunung Kidul yang sebagian besar terdiri dari batu gamping. Fakta ini semakin diperkuat dengan adanya temuan fosil-fosil hewan laut purba guys. Jadi dulu pada zaman purba, tepatnya pada masa yang disebut sebagai Kala Miosen, terjadi pengangkatan tektonik dan vulkanik di dasar laut, sehingga kawasan ini naik ke permukaan menjadi daratan. Oke guys, kita udah sampai di tujuan pertama kita, yaitu Pantai Ngandong. Sekitar 4 km sebelum masuk pantai, kita berhenti di pos retribusi untuk membayar tiket masuk sebesar 10.000 per orang. Hanya dengan sekali membayar, kita udah bisa sepuasnya menikmati 16 pantai yang ada di daerah ini. Gratis, tanpa membayar tiket lagi. Paling kita cuma bayar biaya parkir sebesar 3.000 sampai 5.000 rupiah di setiap pantainya. Sebelum kita ke pantai, kita check-in dulu nih di Homestay Jogo Segoro. Lokasinya sekitar 300 meter dari pintu masuk pantai. Ini dia kamarnya, ada AC dan juga TV dengan channel internasional. Di kamar mandinya terdapat WC duduk dan shower. Overall, kamarnya bersih dan nyaman guys. Di sini juga ada aula. Ini bisa digunakan untuk pertemuan. Ups, udah jam 5. Kita harus buru-buru ke pantai nih guys untuk kejar sunsetnya. Sampailah kita di Pantai Ngandong. Kita langsung disambut dengan jajaran perahu nelayan. Pada sore hari seperti ini, air udah surut. Jadi kita bisa melihat hamparan karang yang dari kejauhan tampak seperti permadani hijau ini. Kita pun bisa menapaki karang-karang ini sampai ke tengah sana. Tapi hati-hati ya, karena tajamnya karang bisa menusuk kulit kamu guys. Di sini kita bisa lihat langsung biota laut. Ini memang habitat alami mereka. So, jangan sampai kita mengganggu apalagi mengotori rumah mereka ya guys. Panorama karang hijau yang membentang di sepanjang bibir pantai ini menjadi daya tarik yang pastinya jarang kamu temui di pantai-pantai lain. Tapi kalau banyak karang seperti ini, nggak bisa untuk berenang dong. Bisa kok, ada bagian pantai yang tepinya berpasir, sehingga aman untuk berenang tanpa takut tertusuk karang. Selain berenang, kamu juga bisa snorkeling. Tentu saja pada jam-jam tertentu ya. Untuk menyewa perlengkapannya, dikenakan harga Rp50.000 aja guys. Main kano juga bisa loh. Biayanya Rp75.000 untuk kano kecil dan Rp100.000 untuk kano besar. Udah bisa main sepuasnya tanpa batasan waktu. Nah, karena ini udah terlalu sore, udah nggak bisa main lagi. Hanya tersisa pengunjung yang berfoto sambil nungguin sunset. Yap, inilah salah satu daya tarik Pantai Ngandong. Posisi pantai ini cukup strategis,
menghadap selatan tapi condong ke arah barat. Menjelang malam, air laut semakin naik nih guys. Wah, lihat nih matahari terbenamnya. Keren banget ya. Setelah itu kami beristirahat di homestay, mempersiapkan diri untuk mengeksplor pantai selanjutnya. Keesokan harinya, kami bangun pagi-pagi guys, soalnya mau melihat sunrise di Pantai Sundak. Konon katanya, pantai ini terkenal akan sunrise-nya. Pantai Sundak terletak persis di sebelah Pantai Ngandung, bahkan jalur masuknya sama nih guys. Lihat kan, ini karang besar yang kemarin ada di Pantai Ngandung. Berbeda dengan pantai tetangganya, pantai ini tidak diperuntukkan untuk berenang karena ombaknya yang sangat besar di tengah. Jadi nggak ada aktivitas air yang bisa dilakukan di sini. Kalau mau cebur kaki main-main air sih bisa, soalnya bibir pantai di sini luas dan landai. Tapi tetap harus hati-hati ya dengan karang yang tajam. So, Pantai Sundak lebih cocok untuk kamu yang mau bersantai di tepi laut sambil menikmati suasana. Kamu bisa duduk cantik di hamparan pasir lembut ini atau rebahan di atas saung sambil menyantap berbagai kuliner khas laut yang ada di sini. Untuk menyewanya, kamu cukup merogoh kocek sebesar 20.000. Kurang puas bersantai seharian di Pantai Sundak? Berkemah di sini aja. Pagi ini kita bisa lihat tenda kemah berjejer di sepanjang pantai. Karena masih terlalu pagi, jadi pengunjung masih sepi. Cuma ada orang-orang yang dari semalam berkemah di sini. Cukup lama kami menunggu matahari terbit. Cuaca yang kurang mendukung ini sih memang menyurutkan feeling kami untuk dapat sunrise-nya. Yah, nggak apa-apa lah. Deburan ombak di suasana sejuk pagi ini udah cukup menenangkan. Nggak berapa lama, kami melihat seberkas cahaya menyeruak dari arah kiri belakang. Oh, ternyata sunrise-nya di situ, ketutupan pohon. Padahal dari informasi yang aku baca, Pantai Sundak terkenal dengan sunrise-nya. Wah, mungkin bulan Oktober ini matahari lagi bergeser kali ya. Karena perut udah mulai lapar, aku mau cobain cemilan gorengan seafood yang kelihatannya menggiurkan banget nih. Nih harganya 30.000 seperempat. Itu isinya apa aja? Udang. Cumi sama udang. Oh, berarti boleh dicampur ya? Boleh dicampur. Rasanya gimana? Enak, garing, baru digoreng. Ini udang. Enakan cumi apa udang? Enakan cumi ini udah dingin. Yang cumi masih hangat banget. Oh. Dagingnya kelihatan. Dagingnya kelihatan. Oh. Belum puas mengisi perut, di sini kita mau sarapan yang udah sepaket dengan penginapan. Tapi kita nggak sarapan di penginapan nih. Kita akan sarapan di rumah makan yang juga dimiliki oleh pemilik penginapan. Nasi gorengnya enak banget guys. Di sini juga jual berbagai macam seafood yang fresh diambil langsung dari laut. Setelah puas makan, kita mau naik ke tebing besar yang memisahkan antara Pantai Sundak dan Pantai Ngandung ini. Meskipun terletak di antara dua pantai, akses naiknya hanya bisa dari Ngandung ya guys, gak bisa dari Sundak. Tiba di puncak, kamu akan langsung disuguhi dengan birunya laut yang luar biasa dari ketinggian ini. Wah, keren banget ya! Next, tujuan selanjutnya kita jalan ke arah timur. Pantai apa aja ya? Yang jelas nggak kalah cantik guys dari dua pantai sebelumnya. Kita ketemu lagi di Explore Pantai Gunung Kidul Part 2 ya. Bye-bye!